warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadah, huwa rahmanur rahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyan wa la rasulan ba'dah. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiyal aqwam wa yubashshirul mu'minina alladzina ya'maluna shalihat anna lahum ajran kabira. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin, kaum muslimat, sidang jamaah subuh yang berbahagia, yang insya Allah dalam hidayah Allah subhanahu wa ta'ala. Senantiasa kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memilih kita menjadi hamba-hambanya yang terjaga di saat subuh, kemudian menggerakkan hati kita bersegera ke rumah Allah. Ke rumah Allah bukan mencari pujian makhluk. Ke rumah Allah bukan mengharapkan acungan jempol dari makhluk. Ke rumah Allah dalam rangka menghambakan diri kepada Allah untuk menunjukkan loyalitas ketakwaan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan ketakwaan itu harapan kita kiranya surga Allah pantas kita masuki dan berdiam di sana. Salawat dan salam kita pun berdoa semoga senantiasa Allah curahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah subuh yang berbahagia, pendengar setia Radio Republik Indonesia yang diridai Allah. Di dalam surah Al-Isra ayat ke-9, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Sesungguhnya Al-Quran ini yahdi lillati hiya aqwam, menunjukkan, menggiring seseorang kepada sesuatu yang lurus, tidak leklok, tidak belok kiri kanan lempang. Karena Al-Quran telah menuntun kepada satu kebenaran yang hakiki. Fabashirhum, maka katakanlah berita gembira untuk orang-orang yang mau beramal saleh. Anna lahum ajran kabira, sungguh bagi mereka itu Allah siapkan ganjaran yang sangat besar. Terkait dengan turunnya ayat ini, kemudian Rasulullah mengingatkan umatnya agar jangan menunda-nunda amalan, agar tidak menunggu-nunggu waktu untuk melakukan satu amal saleh kendati pun kecil. Maka kuliah subuh kita yang berbahagia ini, beramallah sebelum terlambat. Terkait dengan firman yang kita bacakan di awal, ada satu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memotivasi seorang umat Islam, seorang mukmin atau seorang muslim untuk tidak menunggu-nunggu, menunda-nunda peluang untuk beramal saleh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Badiru bil a'mali sab'an hal tantaziruna illa, kata Rasulullah, segeralah melakukan amal-amal kebaikan, segeralah melakukan amal-amal saleh.
sebelum datang 7 perkara kepadamu. Hal tantaziruna, apakah menunggu 7 perkara itu datang baru beramal? Maka kata pensyarah hadis ini, ike ngesawah si 7 perkara. Kalau sampai menunggu 7 perkara baru kita akan beramal, maka sungguh amalan itu tak sempat lagi kita kerjakan. Apa gerangan 7 perkara yang membuat orang menunda atau tidak lagi mampu melakukan amal salih dikarenakan 7 perkara itu? Yang pertama kata Rasulullah, fakran munsiyan. Jangan tunggu dulu mau beramal ketika kondisi kita sampai pada derajat, pada keadaan fakran munsiyan. Kefakiran yang membuat orang itu lupa untuk beramal. Dan itu kerap menimpa kehidupan manusia. Orang kalau sudah nyanya, orang kalau sudah miskin, orang kalau sudah susah, ditambah lagi pemahaman keagamaan yang tipis saja, ditambah lagi akidah yang tidak kuat, tauhid yang tidak kuat, ditimpa pula kemiskinan yang melupakan, akan keluarlah ungkapan-ungkapan. Sedangkan sudah miskin saja kita tidak ada apa-apa. Mana waktu untuk beramal? Mana waktu untuk melakukan kebaikan? Toh keadaan kita sudah begini. Fakran munsiyan. Kefakiran yang membuat orang melupakan Allah. Dan kefakiran ini terutama sekali ialah kefakiran batin. Yang mungkin dia sudah memiliki harta, namun batinnya masih merasa miskin. Sehingga tidak pernah merasakan cukup dalam kehidupan. Itu yang pertama. Ike ngesawah keadaan lagu ini. Peluang beramal berat. Kalau sudah sampai ditimpa kefakiran yang melalaikan, kefakiran yang melupakan. Yang kedua kata Nabi, aughinan mutghiyan, atau orang yang kaya yang dengan kekayaannya itu sampai kepada derajat sombong, seperti yang Allah timpakan kepada Fir'aun. Apa yang kurang dari Fir'aun? Segalanya sudah ia miliki, bahkan sampai kepada level kesombongan. Karena sudah merasa sudah memiliki segalanya, lali dia, lupa dia bahwa dia adalah makhluk Allah, bahwa dia adalah ciptaan Tuhan. Ini penunda amalan, penutup peluang kita beramal saleh. Kekayaan yang membuat orang lupa. Sampai datang perasaan bahwa yang ada pada diri dia adalah karena usahanya. Bahwa apa yang ia miliki adalah karena tenaganya. Lupa beramal. Lupa zat yang menciptakan. Yang ketiga, au maradan mufsidan. Jangan tunggu dulu akan beramal ketika kita sudah ditimpa satu keadaan maradan mufsidan, sakit yang sudah merusak diri. Terbaring tak bisa lagi bergerak, terduduk di kursi roda nggak bisa lagi kemana-mana. Kita hanya melihat orang bolak-balik dari Masjid Ruhama. Di dalam hati berkata, coba waktu aku sehat dulu aku seperti ini. Tapi ketika sakit sudah membuat rusak diri, membuat tidak bisa mengapa-ngapa lagi, membuat kita tidak bisa melakukan aktivitas lagi, penyesalan yang akan tiba. Kata Nabi, jangan tunggu ditimpa satu penyakit yang merusak diri baru berkekira meli beramal saleh. It's too late to down, sudah terlambat untuk melakukan sesuatu. Yang keempat kata Nabi, jangan tunggu beramal sebelum datang keadaan yang keempat. Haraman mufannidan. Keadaan tua yang sudah mulai pikun. Umur sudah tambah lanjut, sudah mulai lupa. Lo Kamis lo Senin urum lo Senin gerene. Lo Senin urum Kamis gerene terbedakan kita. Nasi dingin pun kadang-kadang dimakan sudah ditiup. Yuni balik berkekira beramal. Sudah habis waktunya. Sudah rentah.
sudah pikun, sudah lansia. Kalau sudah pada keadaan seperti ini, justru syariat pun memberikan kelonggaran kepada mereka. Ini yang keempat. Jangan tunggu keadaan tua yang sudah renta sampai pikun baru bercita-cita beramal. Dalam keadaan masih sehat, dalam keadaan masih segar, dalam keadaan masih fokus, dalam keadaan masih konsentrasi beribadah kepada Allah masih bagus pada saat itu. Sekecil apapun amalan, pastikan diri kita ada di dalamnya. Mulai dari menyingkirkan duri di jalanan, sampai amalan-amalan yang terbesar. Yang kelima, kata Nabi, au mautan mujhizan. Jangan tunggu dulu mau beramal ketika datang maut yang tiba-tiba. Kematian itu tiba-tiba. Kemarin masih ada saudara kita sehat-sehat, paginya tidak ada lagi. 2 hari yang lewat masih berbincang-bincang di warung kopi. Pagi menjelang siang dapat berita sudah kembali ke rahmatullah. Maut adalah pemutus segala sesuatu dari manusia dengan urusan manusia dengan Rabbnya. Maka jangan tunggu maut itu tiba-tiba datang baru bercita-cita beramal saleh. Au dajjala au sa'ata. Ini yang ke-6 dan ke-7. Jangan tunggu mau beramal ketika datang fitnah dajjal. Makhluk baik yang mendatangkan fitnah di akhir zaman yang sudah sering disampaikan informasinya. Bahkan Rasulullah memberikan benteng kepada setiap kita. Mengantisipasi datangnya fitnah dajjal. Lazimkanlah 10 ayat di awal surah Al-Kahfi untuk kita rutinkan. Awsa'ah. Jangan baru beramal ketika kiamat telah tiba. Kalau kiamat telah tiba, tutup bukulah urusan dunia. Justru kita akan pindah ke dimensi akhirat, di mana di situ tinggal meja hijau Allah menentukan apakah kita berada dalam keridaannya atau justru kita berada dalam kemurkaannya. Sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah. 7 perkara ini jangan kita tunggu dulu tiba baru berangan-angan ingin beramal saleh. Mumpung masih kuat, mumpung masih ada kesempatan, sekecil apapun amalan saleh yang mampu kita kerjakan, faf'alu, maka kerjakanlah. Hadanallahu iyyakum ajmain. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.